perjamuan kudus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan. Selamat sore saudara-saudara. Sudah offline sekaligus online. Nah, gereja ini sudah lama mengadakan. Saudara, di tempat kami kemungkinan masih bulan Desember. Gitu ya. Minta tolong Pak Indra saudara. Ternyata di sini satu orang sudah canggih. Kita di sana ada beberapa orang enggak jalan-jalan offline-nya. Sulit katanya seperti itu. Tapi puji Tuhan, terima kasih Pak Indra bersedia menolong Bapak Ibu ya. Ini latihan sendiri, tapi ketika saya tanya sudah siap offline online ibadahnya, belum berani. Lah kapan beraninya? Desember. Jadi pas Natalan kita berani seperti itu. Jadi nanti kalau ada hambatan ya Pak Indra saya minta lagi gitu ya. Untuk membantu di sana. Nah puji Tuhan saudara-saudara, sore hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Markus Bapak Ibu. Ya, oke. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-36. Ya. Di situ dikatakan seperti ini, ya. Saya tulis di slide sebenarnya ayatnya ya. Markus pasal 14 Bapak Ibu ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-36. Yang berbunyi demikian, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat ketakutan dan gentar, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Yesus maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Amin. Bapak Ibu Saudara, judul firman Tuhan sore ini adalah ingat Getsemani atau jangan lupa Getsemani. Bapak Ibu, ketika kita mendengar kata Getsemani, saudara-saudara, ini satu nama apa, saudara-saudara? Getsemani itu? Ya, tempat atau taman. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara mendengar tentang Getsemani, apa yang ada di pikiran kita? Apa saudara? Iya, tempat Yesus berdoa. Yesus mengajak 3 orang muridnya, Petrus, Yakobus dan Yohanes, Bapak Ibu. Tapi Alkitab mengatakan Yesus berdoa, mereka apa saudara? Tidur. Jadi gembalanya berdoa, jemaatnya loh. Nah saudara ketahuan ya toh. Nah Bapak Ibu lihat ya. Jadi Yesus berdoa, 3 muridnya, ini murid yang terdekat saudara. Kan Yesus punya 12 murid kan. Tapi yang terdekat ini kemanapun selalu diajak saudara. Ketika di Matius pasal 17 ya, Yesus ditampain oleh Musa dan Elia itu. Nah 3 murid ini selalu dibawa. Tapi coba saudara lihat, ketika Yesus berdoa, para murid ini kata Alkitab tidur. Jangan salahkan para murid saudara. Kenapa? Karena sepanjang hari itu mereka itu berkeliling bersama dengan Yesus. Saudara, itu hari terakhir Bapak Ibu Saudara melayani di dalam dunia. Jadi tidak ada istirahat sama sekali. Makanya Alkitab mengatakan mereka lelah, mereka capek Bapak Ibu. Dan akhirnya mereka tertidur. Tapi Yesus tidak tertidur, justru Yesus berdoa di sana. Jadi Bapak Ibu, Getsemani adalah satu tempat di mana Yesus berdoa. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam bagian seterusnya, maka Getsemani merupakan tempat yang sering dipakai oleh Yesus untuk berkumpul dengan para muridnya. Itu Yohanes pasal yang ke-18 Bapak Ibu Saudara. Nah untuk apa? Yang pertama tadi untuk berdoa. Yang kedua untuk beristirahat Bapak Ibu Saudara. Setiap berjalan ya, lalu lelah, capek, istirahatnya di taman Getsemani. Lalu untuk apa lagi saudara? Retreat. Sharing pelayanan. Nah Bapak Ibu, makanya kita pakai istilah retreat ya saudara. Kenapa? Jenuh, penat ya, capek, mungkin stres dalam pelayanan. Nah sekali waktu retreat Bapak Ibu Saudara ya. Nah di tempat kami rencananya 16 kemarin Agustus itu kan ada tanggal merah toh. Kita retreat, sudah booking tempatnya di daerah Posarang sana saudara. Tiba-tiba ada COVID.
Nah, jadi akhirnya batal, saudara. Jadi retreatnya diganti tanggal 29 kemarin, tanggal merah. Via Zoom. Retreat apa ini saudara ya? Jadi di rumah masing-masing, lalu ada break waktu istirahat jam 12 siang, makan di rumah masing-masing. Didoakan di situ, tapi makannya masing-masing saudara. Di meja makan masing-masing. Nah jadi perlu retreat saudara. Jadi di tempat kami itu hampir tiap hari pakai Zoom semua saudara gitu ya. Nah kenapa perlu retreat? Supaya ada penyegaran saudara. Kenapa? Karena di dalam pelayanan ya beban yang berat, pergumulan yang berat. Dan Yesus dengan murid-muridnya, saudara, retreat, sharing, pelayanan di situ. Dan yang terpenting Bapak Ibu Saudara, Getsemani bukan sekedar tempat Yesus berdoa. Tapi Getsemani adalah pertama kali peristiwa di mana Yesus telah mencurahkan darahnya. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang keempat, coba kita baca. Ibrani pasal 12 ayat yang keempat, di situ dikatakan, mari kita baca bersama-sama ya. Ibrani pasal 14 ayat pasal 12 ayat yang keempat. Di dalam Ibrani 12 ayat yang keempat dikatakan seperti ini, sama-sama 2 3. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Bapak Ibu Saudara perhatikan, di dalam pergumulan melawan dosa belum pernah ada seorang pun yang mencurahkan darahnya. Jadi Bapak Ibu, Getsemani bukan sekedar kita ingat sebagai tempat Yesus berdoa, tapi tempat pertama kali Yesus mencurahkan darahnya. Coba lihat sepanjang perjalanan Yesus. Waktu dia hidup di dalam dunia, saudara, Yesus pernah dilukai, Yesus pernah dipukul? Belum, saudara. Belum pernah. Bapak Ibu, paling diejek ya. Terus apa, saudara? Diancam mau dibunuh memang iya, saudara. Tapi Yesus bisa menghilang, Yesus lenyap dari hadapan mereka. Bisa seperti itu. Tapi lihat Bapak Ibu, ketika dia di Getsemani, ketika dia berdoa, Lukas pasal 22 nanti baca saudara ya ayat referensinya, di situ dikatakan apa saudara? Keringatnya menetes seperti darah. Kok seperti darah? Berarti bukan darah. Nah, ini terjemahannya yang kurang tepat. Bukan seperti darah, memang benar-benar keringatnya menetes darah. Kenapa kok sampai menetes darah? Kalau keringat kita kan maaf berbau toh, Bapak Ibu ya, bau, makanya pakai parfum, saudara. Tapi Yesus, saudara, dikatakan sebenarnya bukan keringat. Ya darah yang menetes keluar melalui pori-pori kulit Tuhan Yesus. Kenapa kok sampai darahnya keluar di sana, saudara? Ingat, Alkitab tadi mengatakan apa di dalam doanya? Hatiku sedih seperti mau mati rasanya. Dia takut, dia gentar, saudara. Ini bukan sekedar stres, ini bukan sekedar depresi. Mungkin hari-hari ini, bulan-bulan ini banyak orang yang stres, depresi. Kalau saudara nonton berita yang kapan itu, ibu hamil naik ke jembatan penyeberangan orang, ya karena stres, terus mau menjatuhkan diri. Loh saudara, ini gejala apa ini ya? Nggak tahu mungkin suaminya di PHK, nggak punya duit, atau suaminya meninggalkan dia. Jadi si ibu ini dengan mengandung anaknya, saudara, mau mengakhiri hidupnya. Bayangkan, ketika ditanya stres, saudara. Untung diselamatkan, puji Tuhan saudara. Kalau enggak kan mati di jalan yang ramai seperti itu. Nah Bapak Ibu lihat, dalam keadaan stres, lebih dari itu depresi, dan Yesus mengalami lebih dari itu. Ketika dia bergumul, ketika dia berdoa, Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengatakan apa? Menetes darah, berarti pembuluh darahnya itu pecah. Saudara, kalau pembuluh darah pecah itu, jangankan pecah, kalau buntu aja atau tersumbat, namanya apa? Iya. Jadi saudara, Yesus saat itu sakitnya apa? Stroke sebenarnya. Tapi kalau kita lihat pembuluh darah pecah, apalagi pembuluh darah di otak pecah, langsung berangkat enggak Bapak Ibu? Berangkat. Langsung ketemu Bapa di surga saudara, meninggal. Nah Bapak Ibu perhatikan, ketika mengalami hal yang seperti itu, pembuluh darah Yesus pecah, istilah kedokteran namanya hematidrosis itu ya. Nah ketika pecah, maka darahnya muncrat, darahnya keluar melalui pori-pori kulitnya. Nah itu yang dialami oleh Yesus. Makanya Getsemani bukan sekedar tempat Yesus berdoa, tapi tempat pertama kali dia mencurahkan darahnya. Setelah itu dia ditangkap, dipukul, dianiaya Bapak Ibu ya, dimahkotai duri, barulah darah keluar, bahkan sudah mati pun. Ketika tergantung di atas kayu salib, tentara Roma menusuk lambungnya, Alkitab berkata apa? Keluar darah dan air. Jadi Bapak Ibu lihatlah apa yang dialami Yesus. Ketika ingat Getsemani, tempat Yesus pertama kali mencurahkan
darahnya. Nah Bapak Ibu, ada beberapa hal yang kalau Bapak Ibu baca Matius, Markus, Lukas itu berbeda. Tadi Markus mengatakan sikap Yesus berdoa apa? Coba slide berikutnya. 14 ayat 35 tadi, Yesus merebahkan diri. Betul ya, saudara? Lalu Injil Matius mengatakan apa? 26 ayat 39. Yesus sujud. Nah, jadi berdoanya Yesus sujud. Lalu Lukas 22 ayat 41, Yesus dikatakan berlutut. Nah, Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat Lukas 18 ayat 11 dan ayat 13. Ketika ada orang Farisi dan pemungut cukai berdoa di Bait Allah, mereka berdoanya dengan sikap berdiri. Makanya tadi ketika kita datang, Bapak Ibu, tante berlutut, terus yang lain berlutut, yang lain lagi duduk, betul? Ya, mungkin ada yang berdiri, saya nggak tahu saudara, yang tidur nggak ada, gitu ya. Jadi ada yang berlutut, ada yang duduk, ada yang berdiri. Nah kalau Bapak Ibu pergi ke rumah sakit Suwandi, ada jemaat yang sakit, terus saudara mendoakan, gimana? Ayo berdiri, masa begitu saudara? Nggak kuat dia berdiri. Bahkan ketika dia rebahan mau bangun saja kita berkata apa? Ayo hamba Tuhan yang mendoakan itu loh. Sudah. Ya nggak perlu duduk, betul enggak? Rebahan saja, gitu kan? Baring aja begitu. Nah Bapak Ibu, berarti yang paling benar sikap berdoa apa? Kalau dulu saya di stas itu, waduh sikap berdoanya harus apa? Niru Om Isa almarhum soalnya. Apa? Berlutut Bapak Ibu. Jadi 4 tahun itu jengkol saya hitam semua. Ya, lalu karena gak kuat akhirnya duduk Bapak Ibu Saudara. Ya gak apa-apa duduk. Yang jelas antara duduk atau berlutut seperti itu berjam-jam Bapak Ibu Saudara. Nah di sana sih memang mengajarkan tekuk lutut gitu ya, lipat tangan, sembayang. Oh saya ingat itu saudara. Kenapa? Karena Yesus juga melakukan hal yang sama. Dia berlutut, kadang dia rebah saudara. Nah kenapa kok bisa berbeda-beda Pak? Gampang Bapak Ibu. Nanti masuk di STT ya, di situ dijelaskan. Kan doanya Yesus saudara tahu berapa lama? Di Taman Getsemani malam itu dia berdoa berapa lama? Sampai Yudas Iskariot bawa tentara Roma, pengawal Bait Allah, tangkap Yesus itu jam berapa? Nah itu bisa dilihat Bapak Ibu Saudara. Yesus berdoa di situ berjam-jam. Walaupun di situ mengatakan apa kepada 3 orang muridnya? Tidakkah engkau berdoanya atau berjaga-jaganya yang 1 jam? Bingung ya saudara ya. Berjaga-jaganya. Jadi bukan berdoanya. Nah kenapa? Yesus mau mengatakan kamu harus berjaga-jaga 1 jam aja. Kenapa? Karena sebentar lagi tentara Romawi 1 pasukan Speira, kata Yunani jumlahnya itu 600 orang. Jadi bayangkan saudara, Yesus itu ditangkap oleh 600 orang ditambah pengawal Bait Allah, ditambah Yudas Iskariot, ditambah imam-imam, jadi sekitar 700 orang. 1 orang ditangkap 700 orang. Bukankah ini teroris Bapak Ibu? Yesus saat itu dianggap teroris besar saudara. Ditangkap ratusan orang. Nah kalau filmnya Mel Gibson kok sedikit, ya gak kuat bayari Bapak Ibu. Kalau hanya nangkap kok perlu ratusan dan pakai kostum tentara Roma kan dapat banyak kan jadinya nanti kan biayanya ya simbol saja. Tapi aslinya Bapak Ibu ditangkap sejumlah itu. Nah makanya Yesus berkata kepada muridnya, tidakkah engkau berjaga-jaga 1 jam, artinya apa? Sebentar lagi ya dalam kurun waktu 1 jam mereka mau tangkap aku gitu loh Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu Saudara kita lihat, jadi mau berlutut silakan, mau rebah kalau sakit ya, kalau sambil tiduran boleh kalau sakit, kalau saudara enggak sakit tiduran, bisa tidur selamanya nanti saudara. Ya jadi harus duduk, harus berdiri. Nah tadi kan suruh berdiri juga toh, berlutut saudara, sujud terserah. Kenapa saudara? Bebas mau sikap doa yang seperti apa. Kenapa? Coba slide berikutnya. Apa maksud Yesus? Matius melihat Yesus tadi sujud. Markus menulis Yesus rebah. Lukas menulis Yesus berlutut saudara. Mana yang benar? Ya sebenarnya semuanya benar saudara. Nah hari ini kita belajar ternyata apa saudara? Sikap berdoa di mata Tuhan secara fisik itu enggak penting. Ya, artinya begini saudara. Saudara mau duduk, saudara mau bersujud, saudara mau berlutut, saudara mau rebah, Bapak Ibu, silahkan. Tapi yang terpenting apa? Mazmur 51 ayat ke-19. Daud berkata di hadapan Tuhan, korban persembahan yang apa? Berlayak di hadapanmu adalah
Apa saudara? Jiwa yang hancur, hati yang patah, hati yang remuk, tidak akan kau pandang hina ya Tuhan. Saudara, korban persembahan dalam konteks PL itu identik dengan ibadah, identik dengan pelayanan. Nah jadi Tuhan mau mengajarkan kepada kita saudara, bukan secara fisik Bapak Ibu yang dilihat oleh Tuhan. Sore hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Secara fisik duduk sopan. Betul ya? Tadi berlutut juga. Ya, tadi sujud. Tapi saya tidak tahu Bapak Ibu. Hatimu, pikiranmu kemana? Nah, memang secara fisik saudara berlutut. Ini sungguh-sungguh nih berlutut. Gitu ya. Oh ini duduk ya bersungguh-sungguh juga. Makanya tadi WL dikatakan di awal handphonenya di silent. Betul saudara. Kadang-kadang kita ini sikapnya coba lihat Bapak Ibu ya. Walaupun buka ayat Alkitab kok. Bener ayat Alkitab. Facebook Bapak Ibu saudara yang dibuka. Atau apa saudara. Bahkan ada yang selfie. Saudara. Sampai saya ini bingung lihat jemaat akhir zaman saudara. Ya saya duduk di belakangnya ini depan ini loh. Khotbah disampaikan. Handphone dibuka saya pikir lihat ayat. Ternyata enggak. Buka kamera Bapak Ibu. Selfie foto kirim ke Facebook. Loh. Ini coba, ini jenis ini bisa diusir dengan doa puasa apa enggak ini jenis yang begini? Ini benar-benar enggak takut akan Tuhan. Mungkin secara sikap dia duduk pandangannya ke depan. Bapak Ibu bawa handphone untuk lihat ayat mungkin begitu saudara. Tapi sebenarnya dia tidak menghormati Tuhan. Tidak menghargai Tuhan. Bapak Ibu kalau saudara sedang ngobrol tiba-tiba salah satunya lihat handphone melulu jawabnya juga sekenanya saudara marah enggak? Gak menghargai, gak sopan. Betul saudara. Nah kita di hadapan Tuhan seperti itu. Makanya hari ini kita belajar mau sikap sujud, mau berlutut, mau rebah, mau berdiri Bapak Ibu. Itu secara fisik. Tapi yang penting di hadapan Tuhan adalah hati yang hancur, saudara jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Ini bukan hati yang frustasi, bukan yang putus asa, bukan saudara. Tapi yang dimaksud di sini adalah hati yang penuh dengan ketaatan, hati yang penuh dengan pertobatan, hati yang penuh dengan perubahan dalam hidup kita. Ketika kita persembahkan di hadapan Tuhan, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, kita melayani Tuhan bagaimana dengan hati kita. Kita beribadah kepada Tuhan bagaimana dengan hati kita saudara. Lalu kita mau apa lagi saudara ya? Melakukan pekerjaan Tuhan apapun, bagaimana dengan motivasi hati kita, pikiran kita. Kalau kita enggak berubah, tidak hidup dalam pertobatan, saudara. Tetap hidup dalam dosa. Walaupun kita melayani Tuhan, setiap beribadah kepada Tuhan, Tuhan gak akan berkenan, saudara. Nah ini yang dimaksud oleh Tuhan. Ketika dia berdoa di Getsemani, maka dia mau mengatakan kepada murid-muridnya, dia mau mengatakan kepada kita semua, bahwa sikap hati di dalam doa itu yang sangat penting. Lalu Bapak Ibu, kita ingat satu lagu refnya, saudara, jangan lupa Getsemani. Berikutnya ya, jangan lupa sengsaranya. Jangan lupa cinta Tuhan. Pimpin ke Kalvari. Saudara, kita boleh diingatkan kenapa harus saudara ingat Getsemani. Tidak boleh melupakan Getsemani. Yang pertama alasannya. Coba di dalam ayat yang ke-32 kita baca ulang saudara, ayat 33, 34 maksud saya. Coba kita kembali ke Markus tadi, pasal yang ke-14 ya. Ayat yang ke-34, 33, 34. Di situ dikatakan apa? Markus 14, 33, 34. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Yang pertama saudara, kenapa harus ingat Getsemani? Jangan melupakan Getsemani. Karena di dalam Getsemani kita melihat Yesus. Ketika dia berdoa dalam keadaan takut dan gentar. Terjemahan lain mengatakan dalam keadaan sedih dan gelisah. Dalam keadaan diteror. Bapak Ibu, saya mau tanya, kalau kita memiliki keadaan, mengalami keadaan seperti itu, bisa berdoa apa tidak? Jangankan berdoa, mau bekerja saja nggak bisa konsentrasi. Yang sekolah nggak bisa belajar, betul saudara? Sulit.
Apalagi mau melayani Tuhan. Ada rekan-rekan yang berkata kepada saya, Pak, tunda pelayananku. Kenapa? Ada masalah hidup. Katanya gitu saudara ya. Kapan masalah hidupmu selesai? Kalau aku mati. Betul saudara ya. Sejak kapan masalah bisa selesai? 1 selesai, 10 menyusul. Kan begitu saudara. Jadi tidak bisa selesai. Jadi memang ada yang menolak atau menunda pelayanan. Kan saya bagian mengundang hamba Tuhan saudara ya. Untuk pelayanan. Jadi ada juga yang berkata, jangan dulu Pak. Kenapa? Bentar, aku masih ada pergumulan katanya gitu saudara. Nah kenapa? Karena lagi sumpek, lagi stres. Jadi ditolak dulu pelayanannya. Bapak Ibu lihat. Kalau dalam keadaan enak, dalam keadaan nyaman, bisa enggak berdoa? Bekerja? Bisa. Mudah? Sangat mudah. Tapi kalau keadaan sedih, takut, gentar, gelisah, bisa enggak berdoa? Nah hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Kenapa harus ingat kepada Getsemani? Jangan lupakan Getsemani. Karena Yesus mengajarkan kepada kita. Dalam keadaan sedih, susah, takut, gelisah, gentar, berdoalah. Saudara-saudara, Yesus mau mati di situ. Sebentar lagi tentara Romawi akan menangkap. Kemudian akan menjatuh dengan hukuman mati. Dan akhirnya Yesus mati di situ saudara-saudara. Dan kalau kita lihat Injil Lukas, Bapak Ibu Saudara, yang tadi saya sudah singgung, apa? Keringatnya menetes darah. Kemudian ini yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus berdoa, dikatakan apa? Ada malaikat yang turun dari surga. Lukas mencatat, memberi kekuatan kepada Yesus. Bapak Ibu, kita boleh belajar, kita boleh merenungkan. Walau dalam keadaan susah, keadaan sulit seperti 8 bulan terakhir, Bapak Ibu, ya. 1 bulan pertama, bulan Maret masih senyum-senyum Bapak Ibu. Karena cadangannya, tabungannya masih ada. Tapi bulan kedua, bulan ketiga, telepon saya. Lalu berkata apa? Aduh Pak, ini gimana kalau begini terus? Stres Bapak Ibu. Hutangnya banyak, gak bisa bayar. Kalau hutangnya banyak bisa bayar kan gak masalah Bapak Ibu. Ini masalahnya hutangnya banyak gak bisa bayar. Nah terus ini bagaimana? Nah sebagai hamba Tuhan yang kau punya apa? Murid nasihatnya kan begitu toh. Mobil dijual. Yang ini juga dijual. Apartemen dijual. Lulu. Ternyata kau kaya sekali ya. Iya Pak, kaya utang tapi. Nah Bapak Ibu lihatlah. Dijual ini semua belum bisa nutup juga. Ya sudah kerja baik-baik. Gimana caranya? Sampai gak bisa tidur, minum obat tidur dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu lihat. Yesus mengajarkan kepada kita sekali lagi kalau dalam keadaan enak, nyaman kita berdoa mudah. Tapi lihat Bapak Ibu, ada rahasianya. Walaupun doanya itu tidak dikabulkan. Bapak Ibu, doanya Yesus ini dikabulkan enggak? Di Taman Getsemani dia berdoa seperti itu dikabulkan, dijawab enggak Bapak Ibu? Tidak. Loh Pak, buat apa kalau begitu berdoa tapi enggak dikabulkan? Saudara, kalau engkau punya masalah, ya yang berdoa saja enggak dikabulkan. Apalagi kalau saudara punya masalah, lalu enggak berdoa, dikabulkan enggak? Oh yang berdoa aja enggak dikabulkan kok. Apalagi yang enggak pernah berdoa, mungkin juga enggak pernah dikabulkan. Tapi perbedaannya apa saudara? Ketika dalam saat takut dan gentar, lalu berdoa, Alkitab mengatakan apa? Ada kekuatan yang diberikan kepada orang itu untuk berdoa. Amin saudara. Kalau zaman Yesus, malaikat memberi kekuatan. Kalau zaman gereja sekarang saudara, Allah Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita, itu yang memberi kekuatan kepada kita untuk kita sanggup berdoa. Amin. Makanya Petrus, Bapak Ibu, melihat seperti ini. Coba di dalam 1 Petrus, ya Bapak Ibu, ini ada hubungannya di sana. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Ini seolah-olah bertolak belakang ini. Ya, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sama-sama dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saat itu Yesus di Getsemani tenang apa tidak? Enggak. Hatinya tidak tenang. Dan Petrus kan saksi mata Bapak Ibu. Dia ada di taman Getsemani kan. Yesus melihat gentar, Petrus melihat Yesus takut, Yesus sedih. Harusnya gak bisa berdoa ini. Petrus saja gak bisa berdoa. Makanya dia tulis suratnya itu tadi kan. Oleh sebab itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Itu nasihatnya Petrus. Dan kita pasti amin Bapak Ibu. Betul ya? Kalau kita tenang, kita keadaan baik-baik,
pasti kita bisa berdoa. Tapi Yesus mengajarkan apa? Justru di saat gelisah, di saat tidak tenang, berdoalah. Kenapa? Karena ada malaikat yang memberi kekuatan. Jadi artinya apa, saudara? Kesimpulan dari poin yang pertama ini, berdoalah saat takut dan gentar. Kenapa, saudara? Keadaan bukan merupakan hambatan untuk kita tidak berdoa. Kalau nunggu tenang, tenangnya kapan? Kalau menunggu nggak ada masalah, kapan itu datang, Bapak Ibu? Kalau nunggu keadaan baik-baik saja, kapan itu datang? Masa corona ini selesainya kapan? Ada yang menjamin tahu? Tunggu vaksin katanya. Ya toh? Tahun depan. Itu pun masih uji coba. Tapi maaf ya, ada hamba Tuhan yang berani berkata vaksinnya sudah nemu. Apa itu? Perjamuan kudus. Ya Bapak Ibu nonton enggak video khotbahnya itu? Bukankah hamba Tuhan yang makan perjamuan kudus juga mati? Kena COVID. Ini sembarangan, ini enggak bertanggung jawab ini saudara. Ngomong seperti itu. Dia bilang begitu. Jadi gereja kita ini jemaatnya bebas COVID. Kenapa? Karena sudah punya vaksin dari dulu. Apa vaksinnya? Perjamuan kudus. Kalau gini caranya kenapa dia nggak berani ngomong ke pemerintah? Ya, ini loh vaksinnya. Berani saudara? Nggak berani. Nah Bapak Ibu hati-hati loh Bapak Ibu. Hati-hati. Nah hari ini kita belajar saudara. Banyak hamba Tuhan yang sakit. Bahkan meninggal. Jemaat juga yang sakit karena COVID bahkan meninggal. Makan perjamuan suci? Iya. Diolesi dengan minyak urapan? Iya. Nah hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan menegaskan kepada kita, walaupun tidak ada jawaban doanya, hasilnya Bapak Ibu, tapi ketika saya dan saudara berdoa seperti Kristus, ada kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Saudara. Saya mendengar kalau setiap minggu malam, nah nanti 7:30 itu ada Zoom juga. Pokoknya tiap malam itu ada Zoom Bapak Ibu ya. Malam nanti itu sharing firman Tuhan, review firman Tuhan tadi pagi, lalu ditambah dengan kesaksian. Sama Jumat malam kemarin doa malam, ada jemaat yang bersaksi, mengalami masa yang sulit, dia bisa berani bersaksi seperti ini. Aku bisa tetap kuat. Yang ngomong begitu saudara. Doanya enggak dijawab. Enggak, belum dijawab. Belum, bahkan mungkin tidak dijawab. Tidak. Tapi dia benar-benar merasakan seperti Yesus merasakan, malaikat Tuhan memberi kekuatan. Nah orang Kristen sekarang kekuatannya dari mana? Roh Kudus Bapak Ibu. Nah hari ini kita boleh merenungkan bagian yang pertama ini saudara. Walaupun doanya enggak dikabulkan, berbahagialah, bersyukurlah engkau tetap kuat sampai hari ini. Itu semua karena apa? Allah Roh Kudus yang berdiam dalam hidup kita. Ini yang luar biasa saudara. Jadi yang pertama kita harus ingat Getsemani. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan keadaan sulit, keadaan nyaman, keadaan tidak terjadi apa-apa, tetaplah berdoa. Kenapa? Karena di situ ada kekuatan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, itu di dalam ayat yang ke-35. Markus 14 ayat 35 di situ dikatakan, ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Yang kedua Bapak Ibu, saat itu lalu itu apa? Bapak Ibu. Apa saat itu dalam ayat ini saudara? Coba slide-nya dikeluarkan. Nah, kematiannya di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, lihat ya. Yesus berdoa supaya kematiannya di atas kayu salib, penderitaannya sebelumnya ditangkap, dianiaya, dicambuk, dipukul, diolok-olok. Waduh Bapak Ibu, ini pengorbanan luar dalam. Artinya apa? Bukan hanya secara fisik, tapi secara batin, secara apa? Jiwa. Saudara, itu Yesus mengalami semuanya. Mungkin kita hanya mengalami secara fisik sakit, oke. Secara jiwa ya mungkin saudara. Tapi rohanimu mungkin enggak, baik-baik saja. Tapi Yesus mengalami semuanya itu. Supaya saat itu dikatakan lalu daripadanya. Tapi pertanyaannya, doanya dikabulkan oleh Tuhan? Jadi ketika saya dan saudara ingat Getsemani, kita boleh belajar apa? Ternyata ada doanya Yesus yang tidak dijawab oleh Bapa. Jadi kalau saudara dan saya berdoa tidak dikabulkan oleh Tuhan, jangan susah. Jangan sedih Bapak Ibu Saudara. Ayo saya mau tanya, apa doamu semua dikabulkan? Ada enggak yang tidak dikabulkan?
Banyak katanya begitu ya. Banyak nggak dikabulkannya dibanding dikabulkan. Tapi ada juga yang banyak dikabulkan dibanding yang tidak dikabulkan. Kenapa kok bisa begitu? Saya juga nggak tahu saudara. Kan itu bergantung kepada Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat. Betul saudara? Kan bukan karena kita. Nah hari ini kita boleh belajar. Saat kematiannya di atas kayu salib kalau bisa dijauhkan dari kemanusiaan Yesus di situ apa saudara? Menghindari yang namanya penderitaan. Betul. Normal kalau kita menghindari penderitaan. Kalau perlu seperti siapa? Petrus. Dijauhkanlah kiranya hal itu. Sekali-kali takkan menimpa aku. Betul saudara. Tapi lihatlah contoh-contoh yang saya berikan. Kalau Bapak Ibu lihat Elisa ya di ayat itu ya Bapak Ibu. Kata Alkitab apa? Elisa itu sakit sampai pada hari matinya. Saya mau tanya siapa Elisa? Nabi besar? Melakukan pelayanan penuh mujizat? Iya. Tapi kenapa ketika dirinya sakit? Dia berdoa enggak kira-kira kepada Tuhan? Supaya sembuh, supaya bisa melayani Tuhan dengan lebih hebat lagi? Saya pikir dia berdoa saudara. Tapi kenapa kok Alkitab mengatakan dia sakit sampai pada hari matinya? Jadi doanya dikabulkan enggak? Enggak. Lalu siapa lagi di situ saya tulis? Paulus. Ayub. Nah, Ayub itu kita selalu lihatnya pasal 42 ya. Dengan judul apa? Ayub dipulihkan. Wah, amin saudara. Amin. Mau? Mau. Tapi saudara, sebelum pasal 42 engkau harus melewati seperti Ayub pasal 1 sampai pasal 41. Itu yang gak pernah dikhotbahkan saudara. Itu bicara apa? Prosesnya. Pembentukannya Ayub. Ini diantara semua Ayub yang happy ending Bapak Ibu. Ya. Sampai dia mau menuduh Allah itu bersalah. Saudara-saudara lihat ya, itu Ayub loh Bapak Ibu. Teman-temannya juga menghakimi Ayub. Kamu jangan-jangan kurang berserah, kurang beriman ya, kurang doa dan puasa. Makanya kamu diberi penyakit, anak-anakmu mati, istrimu apa? Meninggalkan kamu, harta bendamu habis. Bapak Ibu, itu dialognya seperti itu. Nah, memang Ayub happy ending. Tapi Elisa, kemudian siapa lagi? Paulus ada duri dalam daging. Tuh, dia berdoa 3 kali, cabut duri lembing aslinya ya, tombak tentara Roma. Ya figuratif, artinya sesuatu yang sangat menyiksa, membuat dia menderita. Makanya dia berdoa, cabut duri ini Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan apa? Iya cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi Bapak Ibu, duri dalam daging itu kasih karunia Tuhan. Duri dalam daging itu anugerah Tuhan. Akhirnya Paulus menyadari dan di bawahnya dia bilang apa? Aku lebih senang dan rela di dalam kesesakan, aniaya, penderitaan. Bapak Ibu, ada enggak kita yang berkata begitu? Hore, aku lebih senang sakit. Ada? Enggak ada saudara ya. Hore, aku lebih senang bangkrut. Enggak ada. Hore, aku lebih senang punya masalah. Enggak ada. Tapi Paulus justru mengatakan sebaliknya. Karena dia tahu itu anugerah Tuhan, kasih karunia, makanya dia berkata apa? Aku lebih senang dan rela di dalam penderitaan, aniaya, kesesakan, dan lain sebagainya. Wah ini luar biasa saudara. Happy ending. Nah kira-kira apa yang dialami Paulus? Kalau Bapak Ibu belajar surat Galatia, sakit mata. Sampai dia berkata kepada jemaat Galatia, apakah di antara kamu ada yang bahasanya sekarang mendonorkan matamu untuk aku? Ya, itu bahasa halusnya. Tapi bahasa Alkitab, adakah di antara kamu yang mau mencungkil matamu dan kau berikan kepadaku? Nah itu bahasa Alkitabnya begitu ya. Kalau bahasa sekarang ya, siapa di antara jemaat yang mau mendonorkan matanya untuk aku? Loh Ibu, tapi ada? Gak ada. Sejarah gereja mencatat saudara. Makanya Paulus dalam mata yang keadaan seperti itu, dia menulis dengan huruf-huruf yang besar. Kutuliskan pesan ini kepadamu. Dan akhirnya jemaat, memang dia tidak minta kepada jemaat. Siapa yang mau tuh Bapak Ibu ya, mau memberikan ya kecuali ada imbalan 1M, mungkin ada yang mau saudara. Tapi nanti gimana kita? Kan cacat. Enggak Bapak Ibu. Artinya Paulus mau menunjukkan dalam keadaan seperti itu pun tetap mau dipakai Tuhan. Kenapa Tuhan memberi kekuatan bisa tulis surat? Dia tulis dalam penjara itu dalam keadaan gelap, matanya sakit, tetap dia tulis surat. Kalau saudara listrik mati, keadaan gelap, apa yang kau lakukan? Tidur. Iya toh saudara, ngantuk gak ngantuk dibuat ngantuk. Ngantuk dengan sendirinya karena semua gelap.
Nah Bapak Ibu, Paulus tidak. Justru dalam keadaan terbatas seperti itu, gelap, masih tulis surat. Ingat ada 5 surat yang dia tulis dari dalam penjara. Saudara, dan penjaranya dia gelap. Gak ada AC-nya Bapak Ibu. Gak seperti penjara sekarang. Ya, nah hari ini kita belajar Paulus tidak happy ending. Lalu siapa lagi saudara? Epaphroditus, Filipi. Kalau saudara baca, dia dikatakan apa? Sakit, keras, nyaris mati. Waduh, ini sakit apa ya kalau nyaris mati ya? Saudara, enggak disebut memang. Tapi Alkitab mengatakan dia sakit, nyaris mati. Tetapi Allah bukan menyembuhkan loh. Allah apa? Mengasihani dia. Artinya apa? Dalam keadaan sakit pun masih dipakai untuk melayani Tuhan. Nah ini yang luar biasa saudara. Jadi doanya dijawab Tuhan enggak? Enggak. Terakhir siapa? Trofimus. 2 Timotius 4. Paulus mengatakan apa? Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit. Perjalanan misi Bapak Ibu. Kamu enggak bisa ikut misi lagi, ya sudah kamu tinggal ya karena kamu sakit. Lalu Alkitab mengatakan apa Trofimus akhirnya sembuh? Enggak juga. Nah yang paling akhir, saudara. Mungkin sore hari ini juga Bapak Ibu Saudara mengalami ya seperti yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan di Alkitab. Intinya kita menghindari semuanya itu. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, bisakah? Coba slide berikutnya, saudara-saudara. Apa maksud Tuhan di situ? Tidak benar menjadi orang Kristen itu lepas dari penderitaan atau masalah. Filipi 1 ayat 29 mengatakan penderitaan itu justru apa? Kasih karunia Tuhan. Kamu diberi bukan sekedar bisa percaya, tapi kamu juga menderita bagi Tuhan. Bapak Ibu ini luar biasa ya. Ternyata penderitaan yang diizinkan Tuhan itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan yang terpenting tadi sudah disaksikan. Ternyata penderitaan atau masalah itu untuk apa saudara? Memurnikan iman saya, iman saudara. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Jadi kita tidak boleh menghindari yang namanya masalah atau pergumulan hidup. Kenapa? Karena itu merupakan ujian. Saudara, supaya kita bisa naik kelas. Tidak ada ceritanya mudah. Tidak ada saudara. Semua penuh perjuangan, semua penuh pergumulan. Jadi walaupun saudara menghindari penderitaan, tapi kalau Tuhan izinkan, Tuhan juga lakukan. Lalu yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-36. Markus 14 ayat 36 mengatakan, katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ingat Getsemani, kenapa? Karena ingat doa Yesus. Kalau yang pertama tadi apa? Dalam keadaan takut dan gentar. Yang kedua, Yesus menghindari penderitaan. Secara kemanusiaan, Yesus menghindari penderitaan. Lalu yang ketiga saudara, ingat Getsemani, kenapa? Karena ada satu doa yang diajarkan Yesus, yaitu apa? Menyerahkan segala sesuatu kepada kehendak Tuhan. Bapak Ibu, kehendak Tuhan yang diutamakan, bukan kehendak kita. Saudara, Yesus juga mengatakan apa? Di dalam Injil yang lain dikatakan, Markus ya, dikatakan apa? Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ini luar biasa ya. Kalau saya dan saudara mengklaim seperti itu, tidak ada yang mustahil bagimu. Betul ya? Pernah Bapak Ibu begitu? Kalau engkau tolong si A, engkau juga tolong aku. Lagu lama itu loh, tak tersembunyi kuasa Allah itu loh Bapak Ibu ya. Kalau Lendi tolong, aku iri. Ya aku juga, aku iri maksudnya kan. Tuhan kenapa si A kau tolong, aku tidak. Gitu kan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tapi lihat Bapak Ibu ya. Di dalam bagian ini, Yesus mengklaim tidak ada yang mustahil bagimu. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, mustahil enggak? Ya, kira-kira Allah Bapa bisa enggak melenyapkan Yesus? Di bagian yang lain Yohanes pasal 6. Waktu orang banyak telah makan roti, kenyang, bungkus gitu ya, ada sisanya. Betul? Lalu orang banyak itu mau menjadikan Yesus raja, terus Yesus kemana? Hilang. Saudara, Yesus menghilang. Karena Yesus tidak mau dimanfaatkan oleh ribuan orang itu. Mereka malas bekerja tapi maunya makan, kenyang, ada sisanya. Yesus jadi sinterklas, gak mau di situ Bapak Ibu. Makanya Yesus menghilang. Di bagian yang lain lagi saudara, Yesus juga menghilang.
Tapi pertanyaannya di dalam bagian ini, kenapa Yesus tidak lenyap, Yesus tidak menghilang? Betul enggak Bapak Ibu? Orang banyak waktu tangkap Yesus, bisa enggak Yesus menghilang? Bisa. Tapi kenapa di dalam malam itu di Getsemani, Yesus tidak menghilang? Bahkan Bapak Ibu, Yesus mengatakan apa? Sangkamu aku ini penyamun, dia ngomong begitu kan? Kamu lengkap bawa senjata, pentung dengan apa? Obor, lentera. Jadi sangkamu aku ini penyamun, padahal tiap-tiap hari aku mengajar jemaat di dalam bait Allah. Sangkamu aku ini penyamun. Dan Taman Getsemani malam itu padang bulan Bapak Ibu ya, bulan purnama. Jadi tidak ada tempat untuk bersembunyi sebenarnya. Jadi mereka percuma, bawa obor itu percuma sebenarnya. Karena semua ketahuan. Makanya Yesus marah dan berkata, sangkamu aku ini penyamun sampai engkau lengkap bawa tentara jumlahnya ratusan seperti ini. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya kenapa malam itu Yesus tidak lenyap, Yesus tidak menghilang. Aneh ya Bapak Ibu ya. Harusnya kita berkata apa? Justru yang pantas Yesus menghilang saat dia di Taman Getsemani. Karena sebentar lagi dia mau mati. Dia mau ditangkap, dia mau disiksa. Tapi Yesus tidak mau lakukan Bapak Ibu. Dia berdoa, tiada yang mustahil bagimu. Bisa enggak Allah Bapa melenyapkan Yesus? Bisa. Tapi kenapa kok tetap mustahil? Nah Bapak Ibu lihat ya. Biasanya apa kalau mustahil itu alasannya? Saya masih ingat ketika kita meeting, lalu ada hamba Tuhan, tiba-tiba teleponnya bunyi, lalu yang telepon ini kayaknya jemaatnya Bapak Ibu. Lalu ditanya, kalau saya boleh dengar, saudara, karena kenceng suaranya ya, jemaatnya ini sedang sakit. Lalu hamba Tuhannya berkata begini, kamu punya iman enggak? Loh, udah sakit dimarahi saudara. Tujuannya ini kan nelpon minta bantu doa. Ya sebelum didoakan, memang akhirnya kita semua mendoakan. Tapi sebelum didoakan, hamba Tuhannya ngomong gini, saya dengar keras, kamu punya iman enggak? Gitu saudara. Loh, kalau begini caranya aku enggak mau telepon sama hamba Tuhan model begitu saudara. Ya kita punya masalah perlu diberi pertolongan, kalimat yang sejuk yang menguatkan, ini malah dihakimi. Betul enggak? Saudara ini aneh. Nah Bapak Ibu lihat ya, biasanya berkata apa? Kamu kurang iman, kamu kurang berserah, kamu kurang doa dan puasa. Ya, mungkin doa puasanya kurang lama gitu ya. Makanya doamu enggak dikabulkan oleh Tuhan. Bapak Ibu saya mau tanya nih, apa Yesus itu kurang semuanya? Ketika doanya tidak dikabulkan Bapak Ibu Saudara, apa Yesus kurang berdoa? Saya mau tanya, jamnya Yesus berdoa berapa lama, berapa banyak dibanding kita? Sudah seharian pelayanan, kita mengatakan apa? Malam itu dia berdoa. Lalu besoknya pagi-pagi dia berdoa. Kita masih tidur, murid-murid masih tidur. Yesus sudah bangun, Yesus sudah berdoa. Loh, Bapak Ibu, coba berani kita menghakimi Yesus, engkau kurang berdoa, engkau kurang berpuasa. Memang sih Yesus berpuasanya hanya 1 kali ya, 40 hari. Sebelum dia masuk dalam pelayanan ke padang gurun di bawah Roh Kudus, dicobai oleh si iblis. Yesus kondisinya berpuasa. Hanya saat itu dia puasa. Betul Bapak Ibu. Lalu apa lagi? Yesus kurang berserah? Atau Yesus mengatakan kau Allah kurang maha kuasa? Sehingga engkau tidak melakukan yang aku inginkan? Tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi Yesus mengatakan tadi apa? Bukan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ternyata Bapak Ibu coba ayat terakhir. Galatia pasal 1 ayat 3 dan 4. Di slide ada ya. Coba Galatia pasal 1 ayat 3 dan ayat yang keempat. Kenapa Yesus harus mati? Kenapa Yesus berdoa supaya dilalukan kematian itu tidak terjadi? Bapak Ibu, coba Galatia 1 ayat 3 dan 4. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ayat 4. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Jadi Bapak Ibu, Yesus mati di atas kayu salib adalah kehendak Allah. Walaupun Yesus berdoa tiada yang mustahil bagimu, engkau bisa melalukan kematian yang mengerikan ini, saudara-saudara. Tapi Allah Bapa berkata, tidak anakku, engkau tetap mati di atas kayu salib. Kenapa? Karena itu adalah kehendak. Biarlah Bapak Ibu Saudara malam hari ini kita merenungkan. Kenapa harus ingat Getsemani? Karena Getsemani itu adalah apa saudara? Pusat. Ya, pusat apa? Pusat di mana Kristus menderita, Kristus mencurahkan darah.
Itu kasih Tuhan yang sudah dibuktikan dalam hidup kita. Makanya sore hari ini kita mengingatnya melalui perjamuan kudus. Dan yang kedua, biarlah pelayanan kita, ibadah kita, pekerjaan kita, semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Saya serahkan Pak Andreas atau ya langsung. Ya, mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Oke, kita nyanyi refnya tadi aja lah. Jangan lupa Getsemani. Jangan lupa Getsemani.